Hey everyone, welcome back to my channel and friends Store Happy. Selamat siang semua. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat liburan teman-teman. Ini weekend yang indah. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama strategi trading menggunakan MA5 dan volume. Oke, jadi MA5 tuh dia tuh moving average ya, moving average 5 tuh 5 hari ya teman-teman ya. Jadi dalam misalnya kayak gini tuh 5 harinya tuh rata-rata di harga sini, ini rata-ratanya. Jadi kalau sini kita tarik ke belakang ya, ini 1 2 3 4 5 hari rata-rata kayak gini ya. Oke, ini kan aku pakai MA5 nya ya. Nah, strateginya gimana? Jadi ketika ini kan anggap aja ini candlenya 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5, nah 5. Ketika dia udah menembus MA5 nya, nah logikanya kan ketika dia misalnya kayak harganya itu datar terus kok naik, nah naiknya itu di harga yang di rata-ratanya itu kan berarti ada sesuatunya kan. Oh berarti ada demandnya nih, ada demandnya. Nah ada demandnya naik, jadi membuat harganya itu berbeda dari harga misalnya demandnya rata-rata tiap hari cuma 10 kok jadi 20, jadi kan harganya naik kan. Nah ya kayak kita Pak Tani itu teman-teman ya. Jadi misalnya waktu musim kemarau kan harganya gabah itu akan naik ya, agak mahal ya kalau musim nggak panen ya. Tapi ketika dia udah musim panen harga gabahnya kan akan turun karena supply dan demandnya itu kan kalah. Jadi lebih banyak supply-nya daripada demandnya. Ketika ada demandnya banyak, supply dikit, jadi harganya akan naik. Nah seperti itu sih, kita akan memanfaatkan seperti itu. Jadi ini MA5 nya, ketika harganya udah di atas MA5, jadi kan ada logikanya kan berarti ada tekanan beli ya, beli dari harga rata-ratanya. Nah kurang lebih seperti itulah teman simpelnya tuh. Nah kemarin saya sebenarnya udah uji coba di sini, bukan dicoba, emang kerjaan saya suka emang trading di saham downtrend tuh dengan MA5 ya, downtrend sampai MA5 nya sampai jadi ketika dia kok udah di atas MA5, nah saya udah masuk tuh. Tapi ketika dia membuat lower low ya saya harus keluar. Di ketika kemarin udah masuk di sini pas tak berapa sesi 2 apa dia turun ke bawah langsung tak jual, satu tick langsung tak jual. Nanti aku menunggu dia naik lagi. Nah di berikutnya baru dia naik ke sini kan, dari di berikutnya dia naik, nah kita bisa jualan. Nah, sesimpel itu sih teman-teman ya, sesimpel itu. Jadi ketika naik nah ini kan, nah jadi ketika di atas dari sini kan jadi ada perubahan tren ya. Ini kan lain, pertama kan downtrend menuju perubahan trennya kan, apakah nanti akan patah sini terus turun lagi ya. Yang penting kita kan ada cuan di posisi gini kan, dari turun low ke high nya kan. Nah kita ambil cuan situ. Jadi strateginya seperti itu. Nah jadi untuk pengaplikasian gimana? Nah nih caranya gini teman-teman. Jadi nanti untuk screening ini udah tak setting ya biar cepat videonya nih. Settingnya press, ini harganya tak bikin 200an, terus MA5, ini MA5, press MA5 ya, harga 505, terus volume ya, volume. Nah volume itu penting teman-teman, jadi untuk melihat kenaikan harganya itu loh. Nah MA20 ya. MA ini terserah teman-teman, saya senang menggunakan MA20 ya. Nanti teman mau uji coba MA5 volume 5 atau volume MA5 volume MA10 terserah ya, tapi saya lebih sering menggunakan MA20. Jadi nanti sesuaiin ke style teman-teman aja ya. Nah ini udah saya dapat ya, nah screening nanti hasilnya kayak gini ya, udah hasil kayak gini. Nah ini dipilihin, kalau bisa tuh jarak antara MA dengan price cost plus nya itu nggak begitu jauh teman-teman ya.
terlalu jauh. Nah, ini juga untuk tambahannya. Misalnya kok di sini kan ada harga rata-rata 7, terus di volume hari ini dia ke 6 apa ini kan 6 juta dan rata-rata 7. Nah, ini kan dan ini kan udah deket nih, dekat. Nah, ini bisa menjadi idealnya ini harus gede ya, idealnya gede. Cuma ini karena di sini tuh settingnya nggak bisa per hari ya, sayangnya tuh dia nggak bisa per hari itu. Dia mungkin akan kena ke berikutnya juga volumenya kan, karena kalau ini kan dia bisa ya kelihatannya. Kalau ini kita ngambil contoh di bottomnya, nanti teman-teman silakan dicek, kita bisa pakai ini. Nah, ini juga tambahan juga, seandainya ini lebih, ini harusnya ini 7 juta, ini 8 juta, ini malah lebih oke. Jadi idealnya harusnya begitu sih. Jadi tapi kalau kita nggak dapat yang ideal, kita ngambil yang jaraknya sangat dekat nih, dekatnya, atau mungkin sama malah bagus, ini jaraknya lebih dekat ya. Kita ngambil weton ya, weton. Jadi kita buktikan ya. Jadi apakah nanti MA5 ini bisa digunakan untuk semua? Teman-teman silahkan coba ya. Karena setiap emiten tuh saya percaya emiten itu punya karakter masing-masing ya. Jadi bisa jadi ini cocok dengan MA5, atau ini cocok dengan hanya stokastik saja, atau MA5 cross MA20 atau apalah ya teman-teman. Nah, ini kita coba ya nih. Ini kan ada MA5. Ini kan MA5 ya teman-teman, MA5-nya. Nah, kalau kita pakai strategi tadi kan, jadi posisi sini kita harus beli kan. Posisi di sini. Posisi ini juga ada kenaikan kan. Ini ada kenaikan dari harga sebelumnya kan. Nah, ini loh teman ya. Kalau ini kecoba sebelumnya kan segini. Terus ada naik, nanti agak naik ke atas kan. Jadi kan ada kenaikan volume di sini kan. Nah, ketika kemarin kita pakai strategi MA kan, ketika udah di atas MA kita beli kan. Nah, jadi posisi beli kita kan di sini ya. Jadi berikutnya kita bisa jualan di sini kan. Atau kemudian kemarin nggak bisa jualan, berarti tetap jualan di sini, atau mungkin akan bisa jualan di sini kan. Nah, kalau kita asumsi pakai strategi MA ya. Nah, jadi seperti itu aja sih gunanya. Tapi kalau lebih mantap lagi, pengen lebih yakin dan kita lebih ini misalnya mood swing ya, misalnya teman mau mood swing ya, misalnya mau masuknya bertahap. Ketika kemarin kan udah ini dekat MA lah ya, udah dekat MA, karena walaupun ini belum di atas MA tapi udah di dekat MA. Teman-teman mau ambil resiko beli di sini, ternyata bawah, beli lagi. Terus tapi harus tetap ada batasan, teman-teman, batasan pakai supportnya ya. Supportnya ini ketika dia udah meluncur sini ya, kita harus cut loss, nggak apa-apa. Yang penting kita amanin ya, jangan kita berharap itu pembalikan arah. Nanti kalau kita misalnya harganya udah baik lagi, kita bisa masuk lagi teman-teman. Yang penting modal kita tetap aman. Jadi jangan nggak ada yang berandai-andai, kita harus berbasis data ya. Apalagi kita harus data. Jadi kita lihat supportnya juga di sini kan. Nah, jadi kalau gitu itu model swing ya, kalau mau mode swing ya, masuknya bertahap. Cuma kalau mau satu harga ya, kalau teman-teman bisa ngambil press close kayak gini, press close jadi di penutupan harga atau harga berjalan tuh ketika ini naik terus dia udah di sini, tapi kan dia berpenutupan misalnya di jam 12 di sini, agak jam 12, setengah 12 di sini ya, setengah 12 kurang lah 5 menit di sini, itu masuk sini kan. Nah, ini bisa aja nanti press close-nya di sini, resikonya cuma kalau ini berbalik lah, resikonya berbalik arah, teman-teman resikonya akan bawa ke bawah gitu sih. Cuma kalau nggak mau ngambil resiko ya nunggu press close-nya. Bisa jadi ya namanya ini indikator temen ya, jadi nggak bisa 100% bener ya, tapi
tapi setidaknya dengan indikator ini kita dapat punya data. Jadi kita punya data untuk memperkuat alasan kita beli itu di emiten tersebut apa. Jadi teman-teman nggak asal lah, bukan feeling mohologi, oh kayak ini naik nih kayaknya padahal harganya udah di atas banget kayak naik. Ya siapa yang mau berandai-andai kan, itu kayak perjudi aja namanya. Ibaratnya beda-beda tipis kan dengan orang berjudi ini. Wah kayak ini tembus apa nggak tahu, aku berjudi dan nggak apa kayaknya. Nah, kita nggak yang dulu ya udah berdamai dulu lah, yang jangan kayaknya lagi. Sekarang kita harus minimal ada alasan beli emiten tersebut karena apa gitu. Nah berarti ketika udah di atas, oh jadi ini udah ada tren mau balik arah, oh jadi ini udah ada demand daripada harga sebelumnya 5 sebelumnya. Nah lebih seperti itu teman ya. Tradingnya strateginya sangat simpel, mudah. Saya sering saya gunakan untuk di emiten yang downtrend gini, sering banget. Cuma saya jarang ngajak teman-teman di grup ya, takutnya apa ya, nanti kalau saya kan misalnya CL ya udah nggak apa-apa kan, teman-teman kadang nggak ada yang terima, masalah belum apa ya CL itu kayak ragu gitu loh, tapi ketika udah take profit malah cepet-cepetan tapi CL malah nggak ini nggak tahu lah jadi begitu terus strateginya kayak gitu, screeningnya juga kayak gini ya. Nanti teman bisa menggunakan investing ya, trading view. Sebenarnya paling enak tuh pakai AMI Broker ya, pakai formula sendiri ya. Nanti tinggal searching tuh dia akan kelihatan ya jaraknya berapa gitu, AMI Broker ya. Kalau teman bisa punya AMI Broker bisa pakai AMI Broker. Nah sesimpel itu sih. Nanti diperkuat dengan bandarmologi ini lebih jos nanti kan, lebih jos. Dan nanti ntar malam apa besok ya tak bikinin video. Nah ini sebenarnya menjawab keresahan ya keresahan hati saya dulu ketika ada wacana penutupan kode broker ya. Nah, karena saya kan untuk scalping kan mengandalkan running trade. Kalau nggak ada kode brokernya aku agak bingung kan. Jadi apakah nanti yang ditutup tuh di broksumnya atau semua ya. Nah kalau semua nanti agak bingung juga nanti tapi nanti pasti bisa ada solusi lah. Sebenarnya saya udah nyiapin untuk menanggulangi lah. Yang penting kita tetap bisa trading harian, tapi bedanya kan kalau kemarin kan saya lebih risetnya dengan running trade ya, hari itu juga bisa dapat emiten apa barang. Tapi kalau sekarang kan saya nyiapin dari kemarin ya, dalam arti kita udah punya data nah nanti deh teman, nanti tak bahas di video selanjutnya, nanti tambah kecampur video nih. Kurang lebih seperti itu teman ya untuk MA5 dan starter trading dengan MA5 dan volume ya, kurang lebih seperti itu. Ketika dia udah atas MA5, ketika dia kok sideway kayak gini ya, dalamnya kan turun, apalagi kan saham downtrend tuh asik tuh turun, jadi kita bisa menggunakan MA5 nya ini untuk menjadi sinyal ada perbalikan arah. Apakah nanti akan turun lagi ya nggak apa-apa, kita kan udah di take profit di sini kan, lumayan lah temen, ini 3% kan. Kalau ini berarti sini kan 6%, ada 10%an ini, ini. Kalau kita bisa ambil 5% aja udah alhamdulillah kan, ini cuma hal satu hari. 5% per seminggu kan juga udah alhamdulillah kan, seminggu kali 4 udah 20%. Jadi temen nggak usah muluk-muluk kita ngambil arah ngejar arah, tapi kan yang penting kalau saya sendiri berarti yang penting rutin cuan. Tapi kalau dapat arah ya alhamdulillah gitu, kayak Ziraya kemarin ya alhamdulillah.
kayak yellow ya, alhamdulillah itu bonus sih. Gitu aja sih. Oke teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, yang mungkin teman-teman belum subscribe ya, belum subscribe channel ini, boleh subscribe channel ini ya. Kalau mungkin video ini ada menambah untuk value teman-teman, bisa dibagikan ya ke teman-teman yang lain, biar teman-teman lain juga pertama juga value-nya ya, untuk masalah untuk trading saham ya. Oke teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.